Gimana? Kalau menurut gue kayaknya nggak mungkin ya. Kali ini kita akan diskusi serial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Besti pasti udah tahu nih kalau Undang-Undang Cipta Kerja mengatur revisi atas 7-8 undang-undang. Banyak ya, makanya kita buat serial supaya ngobrol hukumnya bisa fokus. Undang-Undang Cipta Kerja kan ngerevisi banyak banget peraturan. Di antaranya perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Besti, isu ketenaga kerjaan lagi hot topic karena beberapa waktu lalu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan putusan yang mewajibkan Gubernur DKI untuk mencabut SK nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP DKI Jakarta tahun 2022. Udah agak-agak telat sih putusannya. Terus kemarin-kemarin ada juga tuh demo dari para pekerja dan buruh yang meminta gubernur untuk mengajukan banding atas putusan Petun Jakarta tadi. Di media online pemberitaannya agak bombastis. Tapi kesimpulannya Petun Jakarta ambil jalan tengah untuk UMP DKI Jakarta tahun 2022, yaitu Petun Jakarta memutuskan kenaikan UMP DKI Jakarta sesuai dengan usulan unsur pekerja yang dulu pernah mereka ajukan di Dewan Pengupahan sebesar Rp4.573.845. Jadi kan UMP-nya udah naik tuh 3,51%. Kenapa juga ya di demo? Ya, tapi kita lihatlah. Kali ini kita bahas putusan Petun Jakarta yang menurut saya mengakomodir semua pihak. Karena keputusan para hakim itu menyelami kondisi ekonomi yang sedang bergejolak, yang menjadi tantangan besar bagi para pengusaha. Juga logis terkait inflasi yang dituntut oleh unsur pekerja. Selain itu, putusan Petun juga mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat yang menjadi salah satu alasan dari pemerintah DKI Jakarta ketika mengajukan perubahan menurut dia dari UMP DKI Jakarta sebelumnya. Nah, kalau putusan Petun udah mengakomodir permintaan para buruh, jadi harusnya nggak usahlah di demo ya. Coba dipelajari dulu putusan Petunnya. Tenggang rasa lah sama pengusaha. Nah, topik ketenaga kerjaan ini yang akan kita bahas di program Besti Berbagi Ilmu. Background dulu ya, supaya Besti ngerti. Jadi kan gini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengajukan gugatan melawan Gubernur DKI Jakarta di Petun Jakarta. Apindo mengatakan Gubernur DKI ini salah prosedur ketika mengeluarkan perubahan UMP DKI tahun 2022 menjadi Rp4.641.854. Salah prosedurnya di mana sih? Nah, kalau menurut putusan Petun, Gubernur DKI itu salah waktu ngeluarin SK nomor 1517 tahun 2021 karena SK itu mencabut UMP DKI Jakarta tahun 2002 yang sebelumnya telah disepakati oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Jadi timelinenya tuh gini, di September sampai November 2021, Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang anggotanya ada unsur pekerja, pemerintah, pengusaha, akademisi, ahli, mereka udah negosiasi dan kasih rekomendasi UMP DKI Jakarta tahun 2022. Unsur pekerja usul UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar
Rp4.573.845. Sementara unsur pengusaha dan Pemprov itu kompak, berdua usul UMP DKI Jakarta sebesar Rp4.543.935. Rekomendasi ini dibuat pakai data ekonomi loh, pendapat ahli juga, akademisi juga ikut nimbrung. Jadi serikat pekerjanya kan udah kasih rekomendasi. Pemerintah juga sebagai regulator dan penyeimbang didukung sama pertimbangan dan pendapat ahli udah setuju dengan rekomendasi Dewan Pengupahan tadi. Akhirnya timeline yang kedua, di 15 November 2021, Dewan Pengupahan sepakat untuk kasih rekomendasi UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.453.935. Nah, sesuai dengan rekomendasi tadi, di 19 November 2021, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan SK nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP DKI Jakarta tahun 2022 sesuai rekomendasi dari Dewan Pengupahan tadi. Ingat ya, Dewan Pengupahan tuh anggotanya ada unsur pekerja, pemerintah, pengusaha, akademisi, ahli, pakar. Semuanya udah ada di situ di Dewan Pengupahan. Nah, tapi beberapa hari kemudian, Gubernur DKI Jakarta berusaha untuk mengubah UMP DKI Jakarta tahun 2022 dengan beberapa alasan. Nah, beberapa alasan itu ada tuh di putusan petunnya. Tapi di kali ini kita bahas 2 alasan aja ya. Jadi, yang pertama tuh menurut Gubernur, mereka mau ngerubah SK yang sebelumnya tadi yang udah diputus di tanggal 19 November 2021 karena argumentasinya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menangguhkan keberlakuan tentang kebijakan UMP berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Terkait hal ini, kita harus lihat dong amar keempat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kan amar keempat itu bilang kalau Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Jadi nggak benar juga lah kalau misalnya UMP DKI Jakarta yang sebelumnya udah diputuskan direvisi karena alasan putusan konstitusi. Nah, yang kedua, katanya karena ada putusan Mahkamah Konstitusi tadi, jadi gubernur beranggapan punya diskresi untuk menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Nah, mengenai diskresi ini juga kita harus belajar bahwa menurut gubernur, Pemprov DKI Jakarta itu memberi data kalau tenaga kerja di DKI berjumlah kurang lebih 2,6 juta orang. Jadi dampak kenaikan UMP ini akan berpengaruh luas dong. Makanya penting kalau UMP dinegosiasikan dan direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan. Jangan diskresi dari unsur pemerintah aja. Libatkan unsur pekerja, unsur pengusaha supaya fair kan? Karena kan gini, para pengusaha yang akan bayar upah, dia kan juga harus berhitung. Ada pengeluaran OPEX, operation, ada juga kenaikan iuran BPJS jika upah tadi naik. Nah, kemampuan pengusaha untuk menggaji juga harus dipertimbangkan. Tentunya kesejahteraan buruh juga penting supaya daya beli di masyarakat juga terus ada, bahkan kalau boleh naik daya belinya. Itu yang tadi jadi pertimbangan gubernur. Benar juga sih daya beli harus dijaga. Tapi juga jangan hanya unsur pemerintah aja yang kasih pertimbangan. Jadi libatkan juga unsur pengusaha dan unsur buruh, juga ahli dan akademisi yang di Dewan Pengupahan tadi. Nah, karena ada pertimbangan tadi, akhirnya di 16 Desember, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan SK nomor 1517 tahun 2021. Nah, SK ini membatalkan SK nomor 1395 tahun 2021 yang sebelumnya udah memuat rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Nah, dalam hal ini Gubernur berdalih
SK yang baru itu merevisi SK nomor 1395 tahun 2021. Tapi kalau menurut Petun Jakarta, dalih itu nggak sesuai dengan isi dari SK Gubernur yang baru, yang nomor 1517 tahun 2021. Karena butir ke-9 dari SK itu mengatur, pada saat keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka keputusan Gubernur nomor 1395 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, timeline ini memperlihatkan salah satu dari prosedur yang kurang, yaitu SK tadi kurang rekomendasi Dewan Pengupahan. Jadi SK nomor 1517 tahun 2021 dianggap tidak memuat rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Untuk prosedur teknis penentuan upah minimum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 36 tahun 2021, Besti ikutin program selanjutnya karena kita akan bahas secara terpisah. Tungguin ya. Nah, jadi kalau Besti yang berprofesi sebagai advokat atau seneng lah dengan topik-topik hukum, semoga Besti sempat baca bagian pertimbangan hukum dari putusan Petun Jakarta. Udah ada kok di mana-mana, bisa di-download. Lengkap dan logis banget analisa dari para hakim ini. Baca deh pertimbangan hukumnya. Intinya, para hakim mengambil jalan tengah dalam keputusannya terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022. Para hakim itu mengerti kalau pekerja membutuhkan upah di atas inflasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya pekerja itu harus sejahtera. Kan rakyat Indonesia harus sejahtera dong. Makanya putusan Petun Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2012 naik 3,51%. Udah di atas inflasi UMP itu. Dan sesuai juga dengan usulan unsur pekerja pada rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Nah, penutup nih. Semoga kita bisa apresiasi putusan Petun Jakarta. Dibaca dulu. Tapi kalau mau speak up untuk para buruh dan teman-teman pekerja, pasti boleh dong. Kan kita negara yang freedom of speech juga.